Mereka bilang Nike Ardilla hanya gadis polos, tapi langkah diamnya malam itu mengubah segalanya. Di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta yang tak pernah tidur, sebuah pertanyaan menggema di benak banyak orang. Siapa sebenarnya Nike Ardilla? Di mata sebagian orang, dia hanyalah gadis polos yang terjebak dalam mimpi-mimpi besar di dunia musik. Namun, di malam yang kelam itu, langkah diamnya akan mengubah segalanya. Nike Ardilla, seorang gadis berusia 20 tahun, berdiri di pinggir jalan yang dipenuhi lampu neon berkilauan. Suara gemuruh kendaraan dan hiruk-pikuk orang-orang yang berlalu lalang seakan tak terdengar oleh telinganya. Ia mengenakan jaket denim yang sedikit terlalu besar, rambutnya tergerai bebas menutupi sebagian wajahnya. Namun, matanya yang bersinar penuh semangat menunjukkan betapa besar hasratnya untuk menjadi penyanyi. Di balik senyumnya yang cerah, terdapat kerinduan yang mendalam untuk diakui dan dihargai atas bakatnya. Dari kejauhan, terdengar suara musik mengalun dari sebuah klub malam yang ramai. Dalam bayangan Nike, tempat itu adalah panggung impian yang selama ini ia idam-idamkan. Namun, kenyataan seringkali jauh berbeda. Ia tahu, di dalam industri musik yang keras ini, banyak yang meragukan kemampuannya. Terutama Dewi Sari, penyanyi populer yang dengan mudahnya menganggap remeh setiap usaha Nike. Dewi, dengan suara merdu dan penampilan mencolok, selalu menjadi pusat perhatian dan menganggap Nike hanyalah sekadar gadis polos yang tak pantas bersaing. Jangan pernah menyerah, Nike, kata Rizal Haris, sahabat karibnya yang selalu ada di sampingnya. Rizal adalah seorang produser musik muda yang memiliki bakat luar biasa. Ia percaya bahwa Nike memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya terungkap. Kita harus ikut kompetisi itu. Ini adalah kesempatanmu untuk menunjukkan siapa dirimu sebenarnya, tambahnya dengan nada penuh semangat. Namun, dalam hati Nike, ada keraguan yang menggerogoti. Ia merasa seperti terjebak di dalam bayang-bayang Dewi, di mana setiap langkahnya selalu dipertanyakan. Tapi bagaimana jika aku gagal? Apa yang akan terjadi jika semua orang melihatku sebagai orang yang tidak berbakat? Pikirnya. Keinginan untuk membuktikan diri bertentangan dengan rasa takut yang menggerogoti jiwanya. Udara malam terasa lembab, dengan aroma hujan yang baru saja turun. Jalanan Jakarta berkilauan oleh air yang menempel di aspal, menciptakan suasana yang seolah menyiratkan harapan baru. Namun, bagi Nike, semua itu terasa menyesakan. Ia ingin melangkah ke depan, tetapi ragu merantai kakinya di tempat. Malam itu, di saat semua orang bersenang-senang, Nike merasakan ketegangan yang tak tertahankan. Hatinya berdegup kencang, dan ia tahu bahwa keputusan untuk mendaftar dalam kompetisi itu adalah langkah besar. Namun, apa yang akan terjadi jika ia gagal? Apa yang akan dikatakan orang-orang tentangnya? Ketika ia menatap langit Jakarta yang kelam, terbayang harapan dan impian yang terpendam. Ia ingin menjadikan musik sebagai jalan hidupnya, bukan sekadar hobi. Namun, dengan setiap detak jantungnya, ia merasakan ketidakpastian yang mengintai. Jangan biarkan ketakutan menghalangimu, Nike. Kamu harus coba. Suara Rizal kembali terngiang di benaknya. Ia tahu, jika ia ingin mengubah pandangan orang-orang tentangnya, ia harus mengambil risiko. Mendaftar untuk kompetisi tersebut adalah langkah pertama. Dengan tekad yang mulai membara, Nike mengangkat ponselnya dan mencari informasi tentang kompetisi talenta yang akan diadakan. Di dalam hatinya, ia berdoa agar semua usaha dan harapan yang ia kumpulkan tidak sia-sia. Malam itu, langkah diamnya bukan hanya sekadar langkah menuju panggung. Itu adalah langkah menuju sebuah perjalanan yang dapat mengubah hidupnya selamanya. Di tengah kesibukan Jakarta, Nike Ardilla merasakan gelombang keraguan menyelimutinya.
Mimpinya untuk menjadi bintang di dunia musik tampak semakin jauh dari jangkauannya. Dia tahu, untuk mencapai tujuannya, dia harus menghadapi banyak rintangan. Namun, rintangan yang paling besar justru datang dari dalam dirinya sendiri dan orang-orang terdekatnya. Saat dia melangkah pulang, pikiran tentang keluarganya terus menghantuinya. Ibunya, seorang wanita yang pragmatis, selalu mengingatkan Naiki tentang pentingnya memiliki rencana cadangan. Naiki, musik bukanlah karir yang stabil. Kamu harus memikirkan masa depanmu, ucap ibunya dengan nada serius. Setiap kali mendengar kalimat itu, hati Naiki seakan tertekan. Dia merasa seperti terjebak dalam sebuah jebakan yang tidak bisa dia ubah. Di sisi lain, Rizal Haris, sahabatnya yang selalu mendukung, terus berusaha meyakinkan Naiki untuk tetap berjuang. Kamu punya bakat, Naiki. Jangan biarkan mereka meragukanmu. Ambil kesempatan ini. Daftar untuk kompetisi itu. Rizal berusaha mengangkat semangatnya. Namun, ketidakpastian menghantuinya. Naiki hanya mengangguk pelan, tetapi dalam hatinya, keraguan itu semakin menguat. Malam itu, setelah pulang dari pertemuan dengan Rizal, Naiki duduk di depan piano tua milik keluarganya. Dia mulai memainkan melodi yang baru saja muncul dalam pikirannya. Setiap nada yang dia mainkan seolah membawa kembali ingatan akan mimpi-mimpinya yang pernah membuatnya bersemangat. Namun, saat dia mencoba menyanyikan lirik yang ditulisnya, suara itu terhenti. Dia merasa tidak layak. Apa yang aku lakukan ini? Siapa yang akan mendengarkan suaraku? Bisiknya pada dirinya sendiri. Keesokan harinya, Naiki memutuskan untuk pergi ke sebuah kafe musik yang sering dikunjungi oleh para musisi. Dia ingin merasakan suasana yang lebih hidup dan mungkin mendapatkan inspirasi. Saat masuk, dia melihat beberapa penyanyi lainnya sedang berlatih di sudut ruangan. Ada Dewi Sari, rivalnya yang terkenal dengan suaranya yang merdu dan keangkuhannya. Dewi terlihat sangat percaya diri, dan tawanya yang nyaring menggema di antara kerumunan. Naiki merasa seolah-olah dunia sedang menertawakannya. Ah, lihat siapa yang datang. Gadis polos yang ingin jadi penyanyi, sindir Dewi dengan nada mengejek saat melihat Naiki. Teman-teman Dewi tertawa lebar, dan Naiki merasakan wajahnya memerah. Dia ingin membalas, tetapi kata-kata itu terhalang oleh keraguan. Dengan cepat, dia melangkah pergi, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Di tengah perjalanan pulang, Naiki bertemu dengan seorang pria tua yang duduk di pinggir jalan. Dia mengenakan topi usang dan tampak penuh dengan pengalaman hidup. Anak muda, kamu tampak terbebani. Apa yang mengganggumu? Tanya pria itu dengan suara lembut. Naiki terkejut, tetapi ada sesuatu dalam tatapan pria itu yang membuatnya merasa nyaman untuk berbagi. Saya ingin menjadi penyanyi, tapi semua orang meragukan saya. Keluarga saya tidak mendukung, dan teman-teman saya juga tidak percaya pada saya, ungkap Naiki dengan suara bergetar. Pria itu mengangguk, seolah mengerti. Ketika aku masih muda, aku juga punya mimpi. Banyak yang meragukan, tapi aku terus berjuang. Kadang, kita harus melawan ketidakpercayaan orang lain untuk membuktikan bahwa kita mampu, katanya dengan bijak. Kata-katanya menembus hati Naiki, memberikan secercah harapan. Terima kasih, Pak, ucapnya sambil tersenyum. Setelah pertemuan itu, Naiki kembali ke rumah dengan semangat baru. Dia mulai mencari cara untuk mendapatkan dana untuk merekam lagunya. Meskipun dia tidak memiliki banyak uang, dia mulai menjual beberapa barang yang tidak terpakai. Dia juga berencana untuk mengadakan penggalangan dana melalui media sosial. Dia tahu,
Jika ingin berhasil, dia harus berjuang lebih keras. Dalam prosesnya, Nike membuka akun media sosial dan mulai membagikan cerita tentang perjalanannya. Dia berharap bisa mendapatkan dukungan dari orang-orang yang mungkin merasakan hal yang sama. Setiap postingan yang dia buat tak hanya tentang musik, tetapi juga tentang keberanian dan ketekunan. Dia mulai melihat ada beberapa orang yang memberikan dukungan, meninggalkan komentar positif yang menyemangatinya. Ikuti saya di perjalanan ini. Bersama kita bisa wujudkan mimpi. Dukung Nike Ardilla, tulisnya dalam salah satu post. Dia merasa ada kekuatan baru dari dukungan yang ia dapatkan. Namun, di balik semua itu, Dewi tetap menjadi ancaman yang mengintai. Dia tahu bahwa Dewi tidak akan tinggal diam dan pasti akan mencari cara untuk menjatuhkannya. Konflik dalam diri Nike dan tekanan dari luar semakin mendalam. Dia harus berjuang melawan keraguan keluarganya, cemoohan dari Dewi, serta tantangan finansial untuk merekam musiknya. Namun, dia tidak akan mundur. Dengan tekad yang menggelora, dia bertekad untuk membuktikan bahwa dia lebih dari sekadar gadis polos. Di tengah semua kesulitan itu, Nike tahu bahwa setiap langkahnya akan membawa perubahan. Jika kamu ingin menyaksikan bagaimana perjalanannya berlanjut dan mendukung mimpinya, jangan lupa untuk berlangganan channel ini. Bersama, kita bisa menjadi bagian dari perjalanan Nike Ardilla menuju impiannya. Satu klik, satu dukungan, bisa mengubah segalanya. Di tengah malam yang gelap, di sebuah gedung pertunjukan yang ramai di Jakarta, Nike Ardilla merasakan jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Hari yang ditunggu-tunggu, hari di mana ia akan membuktikan kepada dunia bahwa ia lebih dari sekadar gadis polos, akhirnya tiba. Namun, di dalam hatinya, rasa cemas dan ketakutan mulai merayap. Dia tahu, malam ini adalah momen yang dapat mengubah hidupnya selamanya atau menghancurkannya. Rizal Haris, sahabat sekaligus produser musik yang selalu mendukungnya, berdiri di sampingnya, memberi semangat. Kamu bisa, Nike. Ingat, ini adalah kesempatanmu. Tunjukkan kepada mereka siapa sebenarnya kamu, ujarnya dengan nada penuh keyakinan. Namun, meskipun Rizal berusaha menyalurkan kekuatan positif, Nike tidak bisa menyingkirkan rasa keraguan yang mengganggu. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya saat dia membayangkan wajah Dewi Sari, rivalnya, yang penuh dengan ejekan dan sinis, menunggu untuk melihatnya jatuh. Ketika nama-nama peserta diumumkan, Nike merasa perutnya berputar. Peserta selanjutnya adalah Nike Ardilla. Suara pembawa acara menggema di seluruh ruangan. Dalam sekejap, semua mata tertuju padanya. Satu langkah ke depan, dan dia merasakan seluruh dunia seakan terhenti. Sinar lampu sorot menyilaukan, dan kerumunan mulai bersorak. Dia melangkah maju, namun kakinya terasa berat. Dalam kepalanya, suara-suara menghujani, kamu tidak cukup baik. Mereka akan menertawakanmu. Saat dia berdiri di atas panggung, kenangan-kenangan pahit menyerbu pikirannya. Dia teringat saat-saat ketika Dewi dengan sombongnya mengatakannya tidak akan pernah bisa bersaing di industri musik. Kamu hanya seorang gadis polos, Nike. Siapa yang akan mendengarkan lagumu? Suara itu terus bergaung. Dalam momen itu, rasa malu dan ketidakpastian mengancam untuk mengalahkan semangatnya. Tiba-tiba, Rizal berbisik dari belakang panggung, ingat lagu yang kamu ciptakan. Ini tentang kamu, tentang perjuanganmu. Jangan biarkan mereka menghentikanmu. Kata-kata itu seperti cahaya di tengah kegelapan. Nike menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberaniannya. Dia bisa melakukannya. Dia harus melakukannya.
Dengan langkah mantap, dia mulai menyanyi. Suara merdunya mengalun lembut, mengisi ruang dengan melodi yang penuh emosi. Dia membawakan lagu yang ditulisnya sendiri, yang bercerita tentang harapan, mimpi, dan ketidakpastian. Setiap lirik adalah ungkapan dari perjuangannya, rasa sakit yang ia alami, dan keberanian untuk terus melangkah meski banyak yang meragukannya. Seiring dia menyanyikan bait demi bait, dia merasakan perubahan. Keraguan mulai memudar, dan kepercayaan diri mengalir kembali ke dalam dirinya. Dia melihat penonton, wajah-wajah yang sebelumnya skeptis kini mulai terpesona. Bahkan Dewi, yang duduk di barisan depan, tampak tertegun, tak mampu menyembunyikan rasa terkejutnya. Nike merasakan koneksi yang kuat dengan mereka, seolah-olah semua orang di ruangan itu merasakan getaran yang sama. Saat mencapai bagian klimaks lagu, emosi Nike meledak. Dia menutup matanya, membiarkan setiap kata mengalir dari hati. Air mata kelegaan mengalir di pipinya, bukan karena kesedihan, tetapi karena kebebasan. Dia telah membuktikan bahwa dia bisa. Dia tidak akan lagi terjebak dalam bayang-bayang orang lain. Setelah lagu selesai, ruangan itu terdiam sejenak sebelum meledak dalam tepuk tangan. Nike membuka matanya, melihat semua orang berdiri, memberi penghormatan atas penampilannya. Rasa syukur dan kebahagiaan memenuhi hatinya, tetapi saat dia menuruni panggung, dia merasakan sesuatu yang aneh. Dewi beranjak dari tempat duduknya dan melangkah ke arahnya. Nike, panggil Dewi, suaranya yang biasanya penuh nada merendahkan kini terdengar berbeda. Kamu luar biasa. Di luar dugaan, ada kejujuran dalam kata-katanya. Namun, sebelum Nike bisa merespons, seorang juri dari panel berdiri, mengangkat tangan untuk meminta perhatian. Maaf, bolehkah saya berbicara? Suara juri itu menggema dengan ketegasan. Saya sangat terkesan dengan penampilan Anda, Nike. Anda memiliki bakat luar biasa dan saya ingin menawarkan Anda kontrak rekaman. Reaksi kerumunan tak terduga, sorakan menggema di seluruh ruangan. Nike tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dia dengar. Kesempatan yang selama ini dia impikan kini berada di depan matanya. Namun, saat semua orang bersorak, juri itu melanjutkan, tapi ada satu hal yang harus Anda ketahui. Saya adalah mantan produser Dewi. Dia adalah artis yang sangat sukses, tetapi saya juga melihat potensi jauh lebih besar dalam diri Anda. Ucapan itu seperti pisau yang menusuk, menciptakan ketegangan baru. Dewi, yang awalnya tampak menerima, kini terlihat marah. Apa maksudmu lebih besar? Tanya Dewi, suaranya bergetar. Ini bukan tentang membandingkan, Dewi, jawab juri dengan tegas. Ini tentang potensi. Dan Nike, kamu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki banyak orang. Nike merasa bingung. Di satu sisi, dia ingin merayakan keberhasilannya, tetapi di sisi lain, dia tidak ingin menciptakan permusuhan. Ketika Dewi berbalik dan pergi, Nike merasakan beban di pundaknya. Dia harus memilih antara mengejar mimpinya dan menjaga hubungan dengan rivalnya. Dalam hatinya, dia berharap bisa membuktikan bahwa persaingan bukanlah tentang mengalahkan satu sama lain, tetapi tentang saling mendukung untuk maju. Saat Nike melangkah keluar dari gedung, dia merasa campur aduk. Dia telah mendapatkan apa yang dia inginkan, tetapi di balik itu semua, ada pertanyaan besar yang menunggu untuk dijawab. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak hanya menjadi penyanyi, tetapi juga seseorang yang membawa perubahan positif di industri musik. Dan saat dia menatap bintang-bintang di langit malam, dia tahu langkah diamnya malam itu telah mengubah segalanya. Malam itu, setelah pertunjukan yang penuh emosi,
Nike Ardilla merasakan sejumput harapan baru mengalir dalam dirinya. Ia telah mengubah pandangan banyak orang, tidak hanya tentang dirinya sendiri, tetapi juga tentang impiannya. Tawaran rekaman dari Jurado yang terkesan dengan penampilannya menjadi titik balik yang dinantikan. Dengan semangat yang membara, ia menerima tawaran tersebut, mengetahui bahwa ini adalah kesempatan langka yang tidak boleh disia-siakan. Dalam bulan-bulan berikutnya, proses pembuatan album pertamanya dimulai. Nike bekerja keras, menghabiskan waktu berjam-jam di studio rekaman, mengasah setiap nada, dan menulis lirik yang mencerminkan perjalanan hidupnya. Rizal, sahabatnya yang setia, selalu ada di sampingnya, memberikan dukungan dan ide-ide kreatif yang membuat musik Nike semakin kuat. Mereka berdua menjalin ikatan yang semakin erat, saling membantu satu sama lain dalam perjalanan menuju kesuksesan. Namun, tak semua berjalan mulus. Nike harus menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Media mulai mengawasi setiap langkahnya, dan ekspektasi dari penggemar serta keluarganya semakin meningkat. Ibunya, yang awalnya skeptis tentang karir musiknya, mulai melihat betapa seriusnya Nike dalam mengejar impiannya. Mereka berdua mulai berdiskusi lebih terbuka tentang harapan dan kekhawatiran masing-masing. Nike menjelaskan betapa pentingnya musik baginya, bukan hanya sebagai karir, tetapi sebagai bagian dari jiwanya. Melihat dedikasi putrinya, sang ibu akhirnya mulai mendukung Nike sepenuhnya, meskipun masih ada ketakutan akan ketidakpastian di dunia hiburan. Di sisi lain, Dewi Sari, rival yang selama ini meremehkan Nike, mulai merasakan dampak dari kesuksesan Nike. Ia melihat bagaimana penampilan Nike di media mulai mendapatkan perhatian positif dan penggemar baru. Dalam sebuah acara musik, mereka kebetulan bertemu. Dewi, yang awalnya ingin merendahkan Nike, justru merasakan rasa hormat yang mendalam. Nike, yang kini lebih percaya diri, menyambut Dewi dengan sikap ramah. Mereka berbincang, dan Dewi mengakui betapa terkesannya ia dengan perjalanan Nike. Momen itu menjadi titik awal dari potensi persahabatan baru, di mana keduanya dapat saling mendukung di dunia musik yang kompetitif. Seiring berjalannya waktu, album pertama Nike pun dirilis. Dengan judul yang sederhana namun penuh makna, Langkah Diam, album tersebut menggambarkan perjalanan hidupnya dari keraguan hingga keberanian. Lagu-lagu di dalamnya menceritakan kisah cinta, kehilangan, dan harapan yang mampu menyentuh hati banyak orang. Respons dari publik sangat luar biasa. Lagu-lagu Nike mulai diputar di radio, dan video musiknya menjadi viral di media sosial. Nike merasa terharu melihat banyak orang yang terhubung dengan musiknya, menjadikan semua usaha dan pengorbanan yang dilaluinya terasa sangat berarti. Di tengah kesibukan promosi, Nike tidak pernah lupa untuk berterima kasih kepada orang-orang yang telah mendukungnya. Ia sering membagikan momen-momen di balik layar di media sosial, mengajak para penggemar untuk ikut serta dalam perjalanannya. Kalian adalah bagian dari perjalanan ini, tulisnya dalam sebuah unggahan. Ia mengajak penggemarnya untuk berbagi cerita tentang bagaimana musiknya mempengaruhi hidup mereka, menciptakan komunitas yang saling mendukung dan menginspirasi. Kini Nike Ardilla bukan hanya sekadar gadis polos yang terjebak dalam mimpi. Ia telah menjadi simbol keberanian dan ketekunan. Melalui langkah diamnya, ia menunjukkan bahwa dengan kerja keras dan dukungan orang-orang terkasih, impian dapat menjadi kenyataan. Ia telah tumbuh menjadi seorang seniman yang berani, tidak hanya dalam musik, tetapi juga dalam hidupnya. Dengan senyum yang lebar, ia menyadari bahwa setiap tantangan yang dihadapinya membentuk siapa dirinya sekarang. Di akhir perjalanan ini, Nike ingin berbagi pesan penting kepada penonton, jangan pernah takut untuk bermimpi. Apapun yang kamu hadapi, teruslah berjuang. Setiap langkah, sekecil apapun,
membawa kita lebih dekat pada impian kita. Untuk semua yang mendukung Nike dalam perjalanannya, ia mengajak untuk terus berbagi cerita dan dukungan. Jika kalian menyukai perjalanan ini, jangan lupa untuk memberi komentar di bawah, like video ini, dan subscribe untuk mengikuti cerita selanjutnya. Aktifkan juga notifikasi agar kalian tidak ketinggalan momen-momen berharga bersama saya. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Dengan semangat baru dan harapan di hati, Nike melangkah maju, siap menghadapi tantangan berikutnya. Dan bagi para penonton, langkah mereka bersama Nike baru saja dimulai.